Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala karunia yang diberikan. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu mampu untuk mensyukuri nikmat yang diberikan. Dan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, karena memang tidak banyak hamba Allah itu yang pandai bersyukur, sehingga kita perlu berdoa agar kita dijadikan hamba Allah yang bisa bersyukur. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin ya. Dan ini pertemuan yang spesial karena bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Amin. Baik ya, kalau nggak salah sekarang kita ambil bab baru lagi, yaitu bab yang ke-47. Babu alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hadzi 'ala at-takhalluq biha was-sa'i fi tahsiliha. Halaman berapa? 228 baru. Jadi babnya babu alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hadzi 'ala at-takhalluq biha was-sa'i fi tahsiliha. Bab tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba dan anjuran untuk berakhlak demikian serta berusaha mewujudkannya. Jadi bab ini jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Jadi bab yang sebelumnya itu adalah anjuran mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab yang ada hubungannya, yaitu tanda cintanya Allah kepada hamba. Apa hubungannya jemaah sekalian? Hubungannya adalah orang yang mencintai karena Allah, tulus cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang disebutkan di hadis yang sebelumnya, ya, bahwasanya malaikat mendatangi seseorang yang dia melakukan kunjungan kepada saudaranya. Ketika ditanya, kenapa engkau datang untuk mengunjunginya, apakah ada keuntungan materi yang ingin kamu dapatkan atau tujuan dunia lainnya? Enggak, saya hanya mengunjunginya karena saya mencintainya karena Allah. Apa kata malaikat? Ahab fa innallah. Jadi aku diutus oleh Allah untuk mengatakan kepadamu, innallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, karena engkau telah mencintai si fulan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang kedua ini, bab berikutnya ini adalah impak positif ya, atau dampak positif
dari apa yang dihasilkan oleh bab yang sebelumnya. Siapa yang cinta tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan disebutkannya dua bab ini yang masih berhubungan mungkin mengisyaratkan bahwa Al-Imam An-Nawawi ingin memberikan informasi kepada kita bahwasanya mencintai secara tulus karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah nilai yang sangat besar, ya, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ketulusan cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini misalnya diberikan kepada seseorang, ya, sesama anak bangsa ini, atau diberikan kepada negara, ya. Orang tulus cintanya kepada negara. Nanti yang akan dihasilkan adalah kebaikan-kebaikan, jemaah sekalian. Yang jadi masalah sekarang orang itu perhatian kepada, ya, orang itu perhatian kepada yang lain disebabkan karena ada keuntungan secara materi. Orang perhatian kepada urusan ngurus negara karena ada sesuatu yang ingin didapatkan di situ, ya. Karena bukan memang untuk berkhidmat. Jadi kalau ini dihubungkan dengan perayaan kemerdekaan yang ke-80, ya, jemaah sekalian, kita hanya ingin mengatakan betapa nikmatnya, ya, kalau kita mendapatkan orang-orang yang ada di atas kita dan kita semuanya mempunyai ketulusan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada sesama anak bangsa dan juga kepada negara ini. Ya. Kita menjadi punya tanda tanya, jemaah sekalian, yang besar kepada orang-orang yang mereka memperlihatkan kecintaan, ya, memperlihatkan kecintaan yang palsu, ya, kepada negara ini. Mereka mengatakan ini pokoknya NKRI harga mati, tapi korupsi, gitu kan? Nah ini yang mungkin bisa menjadi catatan buat kita semua. Sehingga bab ini menjadi penting karena kita akan melatih jemaah sekalian bagaimana kita punya cinta yang tulus, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada sesama anak bangsa, ya, atau kepada negara, ya. Ini perlu ditumbuhkan, ya. Ini hubungan bab ini kalau mau dihubungkan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab kita sekarang adalah tanda cintanya Allah kepada hamba. Dan saya tadi bilang hubungannya adalah dengan bab yang sebelumnya. Cinta karena Allah adalah bahwa kecintaan seseorang yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan kecintaan Allah kepada hamba tersebut, ya. Dan bab kita sekarang apa tandanya Allah itu cinta kepada hamba, dan bab ini juga akan memberikan dorongan agar orang bisa di situ diterjemahkan berusaha untuk mendapatkan tanda-tanda itu, ya. Kita mulai. Sebelumnya Al-Imam An-Nawawi biasanya sebelum menyebut hadis beliau akan menyebutkan ayat yang ada hubungannya. Qala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Qul, katakanlah. Semua fi'il di dalam bahasa Arab itu unik di bahasa Arab itu. Fi'il itu, kata kerja itu kelihatannya satu kata, tapi sebenarnya dia bukan satu kata, tapi itu satu kalimat. Ya, dia satu kalimat. Di situ ada kata kerja dan di situ juga ada pelakunya biasanya. Kayak ini kelihatan satu kata, qul, katakanlah. Tapi sebenarnya terjemahan lengkapnya katakanlah olehmu. Katakanlah olehmu. Jadi katakanlah olehmu. Siapa? Mu-nya ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah mengatakan katakan olehmu wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaliannya ini kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, maka ketahuilah bahwasanya cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hanya ungkapan lisan, tapi dia butuh bukti. Nah, apa pembuktiannya? Kata Allah, fattabi'uni. Katakan sama mereka, buktinya adalah ikuti aku, akunya Nabi Muhammad. Ya, maka ikuti Nabi. Maka kita bisa mengatakan di sini bahwasanya bukti cinta seseorang kepada Allah adalah mengikuti Nabi SAW. Ya. Dan apa yang kita lakukan selama ini dengan mengadakan kajian kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah jalan kita jemaah sekalian untuk pembuktian bahwa di dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin membuktikan bahwa semampu kita ingin mengikuti Nabi SAW. Makanya kita baca apa yang menjadi sunnah beliau. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang afatab itu tandanya. Kalau kalian bisa merealisasikan tanda itu, mengikuti Nabi SAW, apa yang akan didapatkan? Nah, ini yang akan didapatkan. Ya, yuhibbukumullah. Ini namanya jawab syaratnya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jawabnya adalah yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Nah, ini yang akan didapatkan. Nah, ini yang ada hubungannya dengan bab kita. Ya, Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, jemaah sekalian, yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini menginformasikan bahwasanya salah satu di antara cara orang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kan ceritanya tanda Allah cinta kepada hamba. Nah, gimana usaha kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu? Adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi jemaah sekalian kita akan memasuki bulan Rabiul Awwal, akan banyak maulid yang diadakan, akan banyak sirah Nabi SAW yang diungkapkan, ya. Yang mudah-mudahan momen ini nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kita mengenal Nabi SAW, kemudian kita bisa mengikutinya agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi ini poin yang ada hubungannya dengan bab kita. Jadi salah satu di antara cara kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan Nabi SAW sebagai panutan. Ya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat ini diawali dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Nomor satu, untuk menarik perhatian mereka, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian informasi yang dikandung setelah panggilan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman itu. Agar apa? Agar iman yang ada di dalam hati itu tetap bisa dipertahankan. Karena ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya karuniakan kepada seorang hamba kalau dia bisa beriman, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai godaan-godaan yang ada di dunia ini, apapun itu bentuknya, dari hawa nafsu, dari syaitan, lingkungan dan lain semacamnya, menjadikan seseorang melepaskan diri dari keimanan itu. Makanya kenapa? Karena nanti efek buruknya tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak bisa mempertahankan keimanannya, yang akan rugi bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan rugi yaitu yang bersangkutan, jemaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala jangankan 1-2 orang saja yang misalnya melepaskan diri dari keimanannya, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Jangankan hanya satu RT, atas seluruh makhluk, bukan seluruh manusia aja, seluruh makhluk. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau sekiranya makhluk pertama dari kalian, dari kelompok jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, ala afjadi qalbi rajulin minkum, menjadi orang yang paling durhaka, gak mau beriman, gak mau melakukan amal saleh, dan ini dari pertama sampai terakhir, jin dan manusia semuanya, dan durhakanya itu rata, levelnya sama dengan orang yang paling durhaka di antara kalian. Semuanya. Kata Allah, mana qasad dari kami mulki saya. Itu tidak akan mengurangi kekuasaanku walaupun sedikit. Ya. Begitu juga sebaliknya ya, ketaatan itu tidak akan menambah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dan enggak. Karena itu kembali kepada kemampuan. Makanya diancam di sini Allah, diperingatkan oleh Allah, pertahankan iman kalian ya. Jangan tergoda dengan tahta, harta, Toyota, ya, wanita, dan tahta yang lain. Ya. Allah akan katakan, Allah gak rugi kalau kalian tidak mau beriman, mau melepaskan iman dari diri kalian. Allah katakan apa? May yartadda minkum fasawfa ya'ti Allahu biqaumin. Akan ganti. Kalau generasi ini semuanya menjadi orang yang kafir, murtad semuanya, Allah akan ganti dengan generasi yang baru, yang baik nanti. Ya. Siapa mereka? Sebuah kaum, sebuah generasi yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah cinta kepada mereka
dan mereka pun cinta kepada Allah. Kalimat yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, ini yang menjadikan Imam Nawawi memasukkannya di bab ini. Karena ini masalah cinta Allah kepada hamba. Jadi yuhibbuhum, kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Nah, kemudian apa tanda-tandanya mereka? Kan ini mau menceritakan tentang tanda-tandanya. Apa tanda-tanda orang yang dia itu dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah? Yang pertama, adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu tawadhu, saling mencinta di antara orang-orang yang beriman. Adillatin 'alal mu'minin. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin. Jadi tegas kepada orang-orang kafir. Kalau di ayat surat Al-Fatah disebutkan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi keras kepada orang-orang kafir dan saling pengasih penyayang di antara orang-orang yang beriman. Ya. Itu tanda mereka. Ya. Keras Ustaz, iya keras. Keras pada tempat, keras pada tempatnya, jemaah sekalian. Ya. Dan para sahabat itu, jemaah sekalian, adalah contoh terbaik sebenarnya untuk sebuah generasi yang Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Keras mereka kepada orang kafir di waktu-waktu yang saat itu memang paling pas untuk mengungkapkan sikap keras itu. Kapan biasanya jemaah sekalian? Para sahabat itu kalau perang antara hak dan batil, antara iman dan kufur misalnya, itu mereka sudah nggak ngelihat siapa yang ada di barisan musuh orang-orang kafir itu. Ya. Mau itu orang tua, saudara, anak. Kalau mereka itu memusuhi Allah dan Rasul, dihabisin. Tapi itu dalam peperangan, ya. Dalam peperangan. Makanya dalam sirah itu disebutkan banyak sahabat itu yang membunuh orang tua, saudara, keluarganya, ya. Ada yang membunuh saudaranya, ada yang membunuh orang tuanya, ada yang membunuh macam-macam. Dan akhirnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang memang benar-benar punya punya keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna man haddallaha wa rasulahu. Kemudian kecintaannya dia berikan kepada orang yang memusuhi Allah. Enggak. Orang-orang seperti ini dia tidak akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang memusuhi itu adalah bukan aba'ahum, ayah mereka, ya, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga besar mereka. Lalu Allah kata, ulaika kataba fi qulubihim iman. Itu orang-orang yang Allah letakkan di dalam hatinya keimanan. Nah, tetapi kepada sesama orang-orang yang beriman, mereka kasih sayang, saling memperhatikan, ya, saling membantu, punya solidaritas. Lah inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu mendapatkan catatan buat kita ini zaman sekarang. Kita kadang-kadang tidak terlalu peduli atau bahkan tidak peduli jamaah sekalian dengan kondisi, jadi tidak punya solidaritas kadang-kadang. Gak tergerak untuk membantu
sesama saudara. Padahal membantu itu salah satu di antara bukti kalau di dalam hati ini ada cinta. Nah, sekarang misalnya apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita sekarang di Palestina? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Mereka sekarang banyak yang mati disebabkan karena kelaparan. Bukan hanya di bawah, karena kelaparan. Karena diblokade. Bantuan-bantuan agak sulit untuk bisa masuk. Terus apa yang kita lakukan? Kita kadang-kadang jangankan pembantunya, berdoa saja jamaah sekalian. Memasukkan doa, Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Kita kadang gak keluar tuh doa itu jamaah sekalian. Dalam doa kita sehari-hari. Ada orang-orang yang kadang-kadang jamaah sekalian, jadi perlu dimasukkan di doa, di kunut kita itu masukkan jamaah sekalian. Kalau yang nggak tahu yang biasa jadi imam, minta catatan gimana caranya. Ya, masukkan itu bahagian. Namanya kunut nazilah. Ketika kalau kondisi yang sekarang ini jamaah sekalian, kondisi yang terjadi ini tidak berhak untuk kita kunut nazilah. Nunggu yang kondisi gimana lagi? Nunggu kondisi yang gimana lagi jemaah sekalian? Dan jadi masalah sekarang, sebahagian orang yang terkadang tidak biasa kunut dan maunya kunut ketika ada musibah, sekarang juga nggak kunut juga. Jadi masalah. Ya, sebagian ada yang nggak biasa kunut, katanya kunut itu hanya ketika terjadi musibah. Nah ini bukan musibah, Pak. Nah kalau ini bukan musibah, yang model gimana musibah? Apa yang jadi masalah ya? Yang masalah itu sekarang kita itu memikirkan diri kita sendiri. Kalau musibah itu tidak menimpa kita nggak anggap itu musibah. Itu jadi masalah. Ada sifat namanya sifat anani, sifat ego. Jadi dia kita tidak menganggap orang lain itu perlu untuk diperhatikan, sehingga apa yang menimpa mereka sudah urusan mereka. Mana itu jauh, di mana Ustaz? Palestina, di mana itu? Kita kan di Indonesia Ustaz, gitu kan? Nanti dia terjadi di Indonesia, ya tapi Indonesia mana Ustaz? Itu kan di Aceh, jauh ujung, atau jauh gitu kan? Kan kita di Jawa, di Pulau Jawa. Terjadi di Pulau Jawa juga. Ya tapi kan Jawa mana Ustaz? Kita kan di DKI gitu kan. Nah, terjadinya itu juga di DKI sebenarnya. Iya tapi kan Jakarta itu banyak Ustaz. Ya, ada Jakarta Selatan, Utara. Itu kan di utara sana Ustaz katanya. Kita kan di Jakarta Selatan. Terjadi di Jakarta Selatan. Iya tapi kan ya, itu kecamatan mana? Kita pasar Minggu, gitu kan? Iya. Akhirnya terjadi di pasar Minggu. Ya. Kelurahan mana? Ini kebagusan. Saya nggak tahu kebagusan. Terjadi di kebagusan juga. RT RW-nya beda. Satu RT sama kita. Yang penting bukan rumah gua. Lihat. Lah, padahal kepedulian semacam itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita. Ada kepedulian. Karena Allah mengatakan di sini sifat orang-orang yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu itu adillatin 'alal mu'minin dan a'izzatin 'alal kafirin. Ya. Ini jadi catatan buat kita semuanya Mas sekalian. Dan sampai Allah alam ya, sampai saat ini kita kayaknya perlu untuk bergerak lagi Ustaz ya. Kita menggalang dana untuk sedikit saja, nggak terlalu banyak. Yang penting kita banyak berdoa nanti ya. Kita bisa mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita ya, di Palestina. Kita cari yayasan atau pihak yang mungkin amanah. Ya, kita bisa bergerak lagi lah ya, untuk sedikit membuktikan bahwa
Kita ingin ya Allah menjadi bahagian dari orang-orang yang Engkau cintai. Dan kami ingin memberikan bukti dengan cara kami punya kepedulian kepada sesama. Sebab Engkau mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang Engkau cintai adillatin 'alal mu'minin, ruhama'u bainahum. Ya. Cuman yang jadi perlu digarisbawahi sekarang adalah sikap yang kebalikan dari apa yang disebutkan di sini. Ya. Ini catatan untuk perayaan kemerdekaan yang ke-80 jemaah sekalian. Bahwa masih banyak orang-orang yang terkadang kepada sesama anak bangsa kerasnya bukan main. Ya. Tidak menunjukkan perasaan kasihan, ya. Membela dan lain semacamnya, mendukung, ya. Tapi kebalikannya, keberpihakannya terlihat jelas kepada orang-orang yang ada di luar sana. Ya. Oke, jadi sifat pertama dari yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu itu adillatin 'alal mu'minin, kemudian a'izzatin 'alal kafirin, kemudian yang ketiga sifatnya adalah yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Kalau orang tidak diberi kesempatan untuk berjuang dengan makna mengangkat senjata, kayak kita zaman sekarang, kita di Indonesia ini, Allah Subhanahu wa taala enggak kasih kita kesempatan untuk berjuang mengangkat senjata. Kenapa? Kabur ya Mas sekalian. Ya. Nanti kita kabur mungkin. Allah berikan kepada orang-orang yang pantas untuk ya, mendapatkan itu. Mereka bisa punya keberanian dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak berikan kesempatan kita untuk berjuang dengan makna mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diketahui yujahidun itu makna aslinya secara bahasa itu adalah bersungguh-sungguh. Jadi mengeluarkan semua potensi yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki untuk kita tetap berada di jalan Allah, berjalan di jalan Allah. Jadi melaksanakan kewajiban kita dengan serius, gitu. Dengan serius, ibadah kita serius, bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kan kita sudah bilang dari dulu, ya. Jadi yang namanya ibadah itu penting, bukan yang penting ibadah, bukan. Ya. Jadi beribadah itu penting, bukan yang penting ibadah. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Ini yujahidun fi sabilillah itu artinya bersungguh-sungguh untuk bisa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kita tidak diberi kesempatan untuk mengangkat senjata, ini makna ini yang harus ada di benak kita. Ya. Yujahidun fi sabilillah. Kemudian sifat berikutnya wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Ya. Kalau apa yang dilakukan itu merupakan kebaikan, dia yakin dalilnya sudah ada dan lain semacamnya, dia akan tetap istiqomah dengan itu, walaupun ada yang mengejek dia, membuli dia, ya soalim, gitu kan misalnya. Ada orang kadang-kadang yang dibilang begitu, jamaah sekalian nggak jadi ngaji, takut alim, gitu. Ya, soalim dah, ya nggak jadi. Jadi takut begitu. Ya khafuna billahi, jadi mereka itulah ya khafuna billahi laumata laim, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut
celaan orang yang mencela ketika dia berada di jalan yang benar. La yakhafuna fillahi lawmata laim. Makanya jamaah sekalian dirahmati para sahabat, ya, itu contoh tauladan yang baik dalam hal ini. Banyak para sahabat itu ketika mereka melakukan sesuatu, banyak yang mencela. Sayyidina Abu Bakar ketika mau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, mereka dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku akan memerangi mereka ketika mereka laumana, kalau mereka tidak mau membayar zakatnya kepada ya, tidak mau mengeluarkan zakatnya kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah yang dulu biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW, maka aku akan memerangi mereka. Mereka yang memisahkan antara sholat dengan zakat, padahal itu punya kedudukan yang sama-sama ini. Para sahabat sebagian mengatakan, kenapa mereka itu kan, ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap kekeh dengan itu. Itu contohnya. La yakhafuna fillahi lawmata laim. Banyak sekali sebenarnya, beberapa cuma perlu dicari. Tapi para sahabat itu adalah orang-orang yang pantas untuk menjadi contoh dalam hal ini. Jadi sifat mereka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Adillatin, sifat orang-orang, tandanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Mereka punya akhlak yang baik kepada sesama, ya, tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian mereka bersungguh-sungguh untuk tetap berada di jalan Allah dan tidak takut untuk tetap melakukan kebaikan walaupun orang-orang mencela. Allah a'lam. Saya kira mungkin hari ini cukup kita membaca ayat-ayatnya. Di pertemuan yang akan datang kita akan baca hadisnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ya, karena waktunya memang mepet, ya. Sebentar lagi kita juga akan banyak acara kegiatan di RT masing-masing, ya. Dan mungkin nanti diinformasikan, ya. Alhamdulillah, bab pertama di bab 47 kita sudah membahas dua ayat